Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talim kita hari ini rahasia syafatul huruf atau hujaiyah makrifatihi. Jazakumullah khairan katsira. Am'ahu lilladzi biadihi malakutus samawati wal ard walhamdulillah lahu al asmaul husna ma asyhadu jannah. Alhamdulillahilladzi afraqana aqrabatuhu li ilaihi wa huwa zikrullah ma'rifatuhu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu ya nabi abada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ila hadiniya as-solihi bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bismillah. Waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Pasang niat aja, mudah-mudahan permohonan kita semuanya dikabul oleh Allah. Wa khususan ila ruhi Sayyidina Ahmad, wa khususan ila ruhi Sayyidina Muhammad, wa khususan ila ruhi Mahdi. Wa khususan arwahi muslimin wal muslimat, wa khususan arwahi juriyatihi, wa khususan seluruh yang hadir Ghaibul Ghaib. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa dari kita mohonkan kepada Allah sama-sama. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim juga yang ditaklimi dilancarkan semua urusannya, dimudahkan dalam memahami taklim ini, dan yang paling penting ya Allah bisa mengamalkan, dan ya Allah mudah-mudahan meridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bertolebul ilmi atau mencari ilmu yang diridhai Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani ya rahimakumullah. Ulama anal kuroma wa masyayikh anal aiza wa bi muqaddimah murabi hadal mahat asyatid al-fatah guru kita sahibul fadilah yang andung taklimi yang dimuliakan Allah. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Kita pahami makna rahasia di balik huruf hujaiyah. Yang pertama kali dibehitkan dari Rasulullah untuk huruf ini tanpa diajarin, kalau behit tahu bisa aja. Sayyidina Ali dibehitkan oleh Rasulullah. Rasulullah masih hidup. Ya. Jadi ini hadisnya sahih, ya. Tentu Sayyidina Ali ini sudah tidak asing, ya, bagi kita kan, sahabat termasuk juga saudaranya. Juga kita tidak asing dengan yang namanya huruf hujaiyah. Mulai dari huruf alif hingga huruf ya, semua tahu. Namun mungkin saja tak semua orang paham tentang makna di balik huruf itu kalau dipenggal satu-satu. Ya. Hal ini sebagaimana pernah terjadi di zaman Nabi. Jadi huruf hujaiyah itu merupakan huruf Al-Quran, wahyu Allah, kalam Allah, yang syarat makna dan takwilnya. Ya. Nah, bagi kita kalau tidak memahami repot, apalagi zaman sekarang, karena seluruh ilmu epistemologi, ilmu ruhani berkumpul di sana. Karena syarat makna kita harus mempunyai cara untuk bisa mengupas rahasianya. Anu hanya bisa mengupas dalam sisi gimana pemecahan melalui huruf itu sendiri. Dan untuk pengembangannya boleh digabungkan satu huruf dengan huruf lainnya ke makna-makna untuk epistemologi. Dan silakan melakukan observasi dan itu dibolehkan. Biasanya sains ini bisa melampaui sains-sains atau kesulitan kita untuk memahami suatu proses yang tidak terjangkau oleh akliyah. Berarti kita sudah minta wasilah bantuan kepada kalam Allah. Betul kan? Jadi ini penting. Khususnya kajian huruf hujaiyah. Ini untuk bisa diterapkan dalam pengamalan sehari-hari sebagai
hablum minanas maupun ibadah, guna memperoleh makrifatihi, yaitu torekot, jalan mendaki menuju Allah. Itu dalam konsep tasawuf. Ya. 2 ayat dalam Al-Quran yang menghimpunkan huruf hujaiyah. 2 ayat Al-Quran yang menghimpun huruf hujaiyah ada dalam ayat di Al-Quran. 2 ayat ini semua huruf hujaiyah termasuk lafadznya ada pada 1 Quran surat Al-Fat 48 ayat 29. Catat. Quran surat Al-Fat surat 48 ayat 29. Akhwat silahkan dibuka. Ta'awudz dulu sama-sama karena langsung dibaca. Ya, sebelum dibuka kita ta'awudz dulu untuk diri kita, pembersihannya gitu. Jadi jangan dulu buka di pusat. Ya, sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan buka ayatnya, buka suratnya Al-Fat surat 48 ayatnya 29. Dibaca akhwat. Itu menghimpun separuh ya, dan ada separuh lagi di surat kedua, nanti kita jelaskan. Sulit bacanya, pakai mata nih. Enggak ya. Ya langsung baca. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidadaw. Berikan aja.
cukup bagus bacanya, cuma makrojonya aja kelemahannya ya. Jadi makrojo letak ayat itu harus belajar ya. Letaknya masih banyak timur. Insya Allah nanti. Tadi makrojo nanti menjelaskannya. Nah, pengertiannya ya kita pahami pelan-pelan. Pada surat Al-Fatihah ini terhimpun semua huruf budaya, tapi tidak semuanya. Nah, di ayat kedua nanti silakan langsung buka mujaladnya. Itu berada pada di surat Al-Imran, surat 3, 154. Nah, dua surat ini menghimpun semua huruf dari alif sampai ya. Silakan koreksi, ada di sana. Ya. Siapkan aja dulu pengertian yang pertama, Anda yang baca. Al-Fatihah 48 ayat 29. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sama mereka. Nah, ini enggak yang disebut pengertian silaturahmi. Pengertian keras dalam prinsip akidah ya, tapi tetap berkasih sayang, berhubungan ya. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Ini tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Jadi bukan hitamnya, hati-hati salah tafsir akan nampak. Jadi ada orang kalau melihat ini Allah ya. Ada orang melihat gitu, walaupun gak akan pergi dalam doa, manusia hamil didoain saja mendekat. Pak, tapi nggak enak aja baru melihat aja belum ngomong. Ada tuh terasa. Ya. Nah, demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil disebutkan wahyu-wahyu sebelumnya. Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Ini tiba. Kalau di Quran namanya tasyabihat. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya. Arti kata yang membacanya secara benar-benar. Ya, maka dibaca itu. Quran itu. Penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang yang kafir. Jadi kalau kita sering baca Quran, ya, orang kafir tidak mau mendekat. Salah satu kalau kita sering mendengar Quran, maka antum tidak akan dipertemukan dengan orang yang tidak jelek. Ya, itu maknanya. Ya. Dengan kekuatan bagi mereka yang membacanya yang disebut mukmin. Allah menjadikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal tadi yang soleh, di antara mereka ada ampunan pahala yang besar. Jadi kalau baca Quran juga kita sudah disucikan. Ada ampunan dosa-dosa kita semua belum luar biasa. Ya. Silakan dibaca Al-Imran surat 3 ayat 154. Silakan. Syuma anjala alaikum min ba'dil ghammi. Ya. Surat 3 ayat 154. Diawali summa anda. Amanatan. 154 Nu'asan yakhsha.
Subhanallah. Jadi begini, antum kalau membaca 2 ayat itu disamakan dengan khatam. Karena isi 2 surat itu sudah menghimpun seluruh huruf hijaiyah. Kalau nggak percaya buktiin, semua huruf ada di situ. Sebanyak 30 huruf. Nah, itu ilmunya. Masya Allah. Jadi udah besok kalau misalnya sibuk banget, perpendek 2 ayat itu aja udah khatam. Dan kasih tahu yang lain ya, di share pula lagi ada. Duduk ya. Artinya kita bahas. Artinya. Kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan. Baca. Kalau kita kesal, marah, baca ayat. Kalau suruh baca seluruh sampai khatam gimana Pak? Repot kan? Ya. Apalagi kalau nggak bisa baca, kacau nih. Jadi Allah menurunkan kepada kamu keamanan berupa kalau ada bahaya, kalau ada resiko. Misalnya ada gempa, tapi aman. Antum ngantuk, turun ngantuk, tidur, dibuat nggak sadar, tapi nggak celaka, mau nggak? Naik pesawat, baca ayat ini dalam cuaca jelek, baca ayat ini, tahu-tahu bapak-bapak tidur tahu-tahu udah di Jakarta. Ayo, nggak terganggu kejiwaan. Ya, urusan mati Allah yang tahu ya. Orang kalau tidur ditidurkan sama Allah Pak, ngantuk, bener takdirnya mati, nggak kerasa, tahu-tahu udah di sorga. Ayo, nah itu maksudnya. Jadi kalau galau ya baca tuh. Ya. Allah menurunkan kantung yang meliputi untuk kamu, diliputi Allah ngantuk. Jadi ayat sirap ya, betul kan? Boleh artinya baca nggak percaya itu. Sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh Allah dari diri mereka sendiri. Ada orang yang nggak ngerti bacaan ini, nggak mau baca Quran, baca Bismillah aja cemas terus kan? Kalau nggak tahu ilmunya, ya kan? Nah, berarti udah tahu ya, bayar ya, udah tahu ilmu gimana supaya jangan cemas. Baca ayat itu, ya. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Jadi ada rambu. Tiap Quran dianggap tidak benar, ritual biasa. Nah, mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Kalau kita memohon kepada Allah, tidak ada, Allah yang nolong. Ya. Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Kalau Allah menidurkan, tidur kita. Kalau Allah menyelesaikan persoalan, diselesaikan oleh Allah. Ya. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu, ilmu. Diterangkan dari hati. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini. Enggak. Jadi termasuk ayat sultan. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati, terbunuh, itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Nah, kalau takdir mati, di mana aja mati. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati. Benar kan ayat itu? Itu terhimpun dari huruf-huruf makna hujaiyah yang jumlahnya 30. Nah, kita bedah nanti yang 30 itu apa aja satu-satu. Ya. Diriwayatkan seorang Yahudi mendatangi Rasulullah. Ya. Dari Husain bin Ali bin Abu Thalib. Seorang Yahudi mendatangi Rasulullah. Pada saat itu Ali bin Abu Thalib bersama Rasulullah. Yahudi itu berkata kepada Rasulullah, apa faedah dari huruf hujaiyah? Rasulullah lalu berkata, tidak dijawab menghadap orang Yahudi yang bertanya kepada Nabi, tidak. Rasulullah, Nabiullah kita berkata langsung menghadap kepada Ali bin Abu Thalib karena ada di sebelahnya. Kata Rasulullah, jawablah. Jadi enggak Rasulullah yang jawab. Paham ya? Yahudi nanya ke Rasulullah, tapi Rasulullah menyuruh dijawab kepada Ali. Paham ya? Kepada Ali. Kalau zaman sekarang, misalnya nanya ke Andom, jawab Rio. Kelagapan kan? Ya kan?
Pertanyaan kan berat. Lalu Rasulullah membehit kepada Ali. Berdoa, behit kepada Ali. Kalamnya disampaikan, pemahamannya disampaikan kepada Ali. Nah, jawablah. Baru ngomong gitu. Wahai Ali. Doanya Rasulullah setelah membehit cuma begini. Ya Allah, sukseskan Ali. Dan bungkam orang Yahudi itu. Lalu Ali nyerocos ngomong kepada Yahudi. Bahwa mau kayak gitu nggak? Andung transfer ke Pak Al. Nah, nasihati itu. Walaupun ilmu langit Pak Al bisa jawab. Jadi dakwah itu nggak susah Pak. Yang duduk ini nggak bisa apa-apa. Ini hadis sahih. Lah, banyak tahu tapi makna harus dijelasin. Lalu Ali berkata begini. Tidak ada satu huruf pun kecuali semua bersumber pada nama-nama Allah. Kemudian Ali berkata, jadi huruf Hujai yang 30 itu ya, bersumber semuanya dari nama Allah. Sumbernya dari nama Allah. Alif, catat, artinya Ismullah. Huruf alif itu artinya apa? Ismullah, nama Allah. Yang tiada Tuhan selainnya. Dia selalu hidup, maha mandiri, maha kuasa. Ini sebagai simbol Allah yang maha esa. Huruf apa Pak? Huruf alif. Huruf alif. Itu artinya. Yang kedua, ba. Al-Baqi. Jadi ba itu namanya artinya Al-Baqi. Nah tanya, arti ba apa Pak? Nah, bingung kan? Arti ba. Kata Rasulullah, Ali yang ngomong Al-Baqi. Huruf alif artinya apa? Udah tahu antum? Apa? Ismullah. Ya, artinya nama Allah. Ya, huruf ba artinya maha kekal. Al-Baqi, maha kekal. Jadi katanya ba itu apa? Maha kekal. Setelah musnahnya makhluk sebagai ciptaan Allah, kita ini kekal. Ba. Duduk? Duduk ya? Mahamnya gitu. Huruf ketiganya ta. Al-Tawab. Ta itu artinya Al-Tawab, maha penerima taubat dari hamba-hambanya. Taubat itu, bahasa taubat itu termaktub pada huruf ta. Keempat, sya. Titik 3 tuh. Sya. Ya. Al-Sabit. Al-Sabit itu maha penerima taubat. Taubat aja nggak ada sabit, sulit diterima. Diwakilkan penerimaan itu kepada sa. Duduk. Al-Sabit. Keimanan hamba-hambanya diterima oleh sya. Kelima, jim. Jala sanauhu. Arti jim itu zala sanauhu. Yang maha tinggi pujiannya. Itu artinya. Jim. Maha tinggi pujiannya. Kesuciannya, namanya yang tiada terbatas. Sunatullah tercipta, maha indah. Bisa. Itu jim, jala, sanauhu. Keenam, ha. Ya. Nah. Itu artinya al-haq. Apa? Al-haq. Al-hayu wa al-halim. Wakilnya ha. Jadi kalau misalnya ada raja tulisan H, kan nggak ngerti kita apa artinya. Artinya tadi, anu kan sering ada H, ada ain, ada alif, itu artinya. Paham ya? H artinya apa tadi? Al-Haq, Al-Hayu, Al-Halim. Yang maha benar, maha hidup, maha bijak. Sifatnya adalah pelaksanaan sunatullah yang dicipta. Yang dicipta kita, jadi prakteknya boleh kita. Duduk gak? Wakilnya huruf H. Ketujuh, ha. Pakai titik di atasnya, ha. Al-Khabir. Artinya dia tahu nih, yang maha tahu ilmu. Nggak ada yang bodoh. Al-Khabir. Wakilnya ha. Titik. Sama ya. Jadi kadang-kala nanti gini nih. Lu kasih tahu aja ya.
ongok raya banang kuma makan kok. Nah, celupin air, minum kalau ya. Duduk nggak? Ada orang yang berobat kayak gitu nggak? Nah, ini. Nah, bakar, kasih air. Itu ekstrim. Nah, minum nih. Nah, syukur-syukur didoain dengan huruf kok. Wasilahnya. Karena kok itu nempel, maka maka huruf kok itu Al-Khabir yang maha tahu, maka dia tahu. Ayo, enak gak ilmu ini? Makan ini yang dicari, mantu main cepet aja kan? Oke, anu kasih. Sunatullahnya gitu. Al-Khabir yang maha tahu dan maha melihat. Kalau butuh kasih ini. Ilmunya Nabi Isa ini. Kasih rendam. Nggak percaya orang-orang dulu nih. Kadang kala kok rendamin ke air suci ini mata. Ayo, boleh aja kalau yakin. Bukan planet. Karena ada kodam huruf itu. Nah, tapi ya jaga kebersihan, jangan suruh kertasnya ngambil dari jalan ditulis gini direndam, ya ada penyakit. Kertas yang bersih lah. Sampai ya. Itu dia pemahamannya itu kok. Yang maha tahu, maha melihat. Sesungguhnya Allah maha tahu dan maha melihat apa yang kalian kerjakan. Itu makna huruf kha. Ya sudah, itu ke-8 dal. Artinya ada yang tahu? Dal itu dayanu yaumi aldin. Dayamu yaumi aldin. Yang maha kuasa di hari pembalasan. Ini merupakan kesempurnaan ciptaan alam semesta. Semua diuji, semua dikasih balasan. Wakilnya huruf dal. Nah, makanya kalau ada dal dadang dal, ya itu agak kadal juga, Pak. Agak degil juga gitu. Kira-kira gitu, makna itu terserat, termaknai oleh huruf. Bili bidaya itu. Ya. Al itu ada alif, hati-hati, tapi ada lam. Wah, ini kalau sering putus asa, Pak. Lari nanti. Maaf ya. Udahlah, Allah aja gitu. Lam, seimbangnya lama gitu. Kebaca, Pak. Syukur-syukur nama yang diberikan oleh Bapak tersifatkan. Kalau jelek, berat nama tuker kata orang jago dulu ya. Barejo, nama gitu, Pak. Dal, dayamu yaumi aldin. Yang maha kuasa di hari pembalasan merupakan kesempurnaan ciptaan alam semesta. Karena sifatnya makro, dal itu biasanya nekat. Yang aneh-aneh main hantam dia. Kadal. Gitu. Bukan kadal binatang ya. 9, zal, pakai titik. Ju al jalal wal ikram. Artinya itu, kalau ngelihat huruf itu namanya Ju al jalal wal ikram, pemilik keagungan dan kemuliaan. Suatu nisbah huruf dal pada diri manusia. Kalau antum punya huruf ini, mulia. Mulia. Ke-10 ra, al-ra'uf. Maha sayang. Nah, ini dia. Ini sering digunakan kepada ilmu pelet. Sayang kah sayang? Ra. Lihatlah kalau ilmu raja pelet itu ada ra-nya tuh. Supaya tahu bisa baca pas dibuka nih, hasil betot atau hasil raja orang dari dompet, roh aja isinya, kopi nunduk mah katanya. Nah itu, Pak, nah sayang sebagai rahmat dari sifat Allah. Ya kalau untuk kebaikan nggak apa-apa. Ke-11 jai, pakai titik, agak pendek sedikit. Jainul ma'budin artinya. Apa? Jainul ma'budin, kebanggaan para hamba. Bangga. Fitrah manusia dari awal penciptaan. Bangga karena sempurna. Aroji. Ya. Siapa lagi? Puas. Siapa lagi? Ade Hidayat. Bangga. Karena dia mampu. Pantang dan dikritik. Ada jeleknya, ada baiknya. Hati-hati. Pakai makna Jainul Ma'budin. Bangga tinggi, ya. Sudah tuh Shin Al-Sami Al-Basir, maha mendengar, maha melihat. Hati-hati kalau jeleknya gini ya. Ya. Pandang rahasia orang.
paintip. Tuh. Positifnya banyak. Manusia mampu memakmurkan bumi ini bersumber dari sifat ba. Sin ini ya. Selanjutnya bentuk sin melalui berusaha, jadi ikhtiar manusia itu sendiri terbentuk bergeser menjadi dari ba kepada sin. Nah ini nanti makna sebenarnya kita kasih tahu. Jadi sin itu al-syami al-basir, pendengaran dan melihat, daya tangkapnya. Maka banyak digunakan untuk yang paka, nan duduk, untung enggak paka. Ini tahu belum tadi tuh. Nan duduk, paka misalnya kan. Paka kodrati, nggak bisa disembuh. Tapi kalau paka di penyakit, insya Allah pakai ini aja. Sin, tanpa titik. Ya. Yang ketiga, shin, pakai titik 3. Syakur. Syakur artinya. Maha penerima ungkapan terima kasih dari hamba-hambanya. Ya. Dia sering mengingat kebaikan orang. Syakur. Ya. Ke-14 shot. Shot. Jalannya tuh. Shot. Al-Syadiq. Maha jujur. Sangat jujur. Pakai di apa? Kalau di dagang bagian duit, ya. Gimana ngelihat dia itu kuat di shot, nanti ngajarin. Ya. Al-Syadiq, maha jujur dalam menepati janji, sesungguhnya Allah tidak mengingkari janjinya. Dunia sifatnya yang telah dipergunakan manusia namun wajib tunduk patuh pada Allah dalam pengertian makna iktibar. 15 dot. Pakai titik shot tadi. Aldar wa al-nafi. Aldar wa al-nafi, yang menangkal bahaya dan mendatangkan manfaat. Di back. Ditangkal bahaya. Maka yang datang manfaat. Pagar. Semua pagar. Pagar tetek bengek ada dot. Huruf dot. Jadi kalau pergi pagar dengan dot. Ya. Nah, jadi ini amanah manusia bagi orang-orang yang memegang amanah seperti khalifah. Dipagar dulu. Itu hurufnya dot. Ya. Sudah itu 16. Tok. Set. Tok. Al-tahir wa al-mutahhir. Artinya yang maha suci dan mensucikan. Pengruqyah. Biasanya pakai ini. Allah memerintahkan memimpin umat manusia supaya bertakwa. Maka dibersihkan supaya dia dibersihkan supaya bisa bertakwa. Ke-17 do, pakai titik. Ya. Zahir. Hadir. Datang. Toknya pakai titik. Titiknya enggak di bawah, di atas dizohirkan. Ya. Tok yang pakai titik namanya zo, ya kan? Zo. Artinya zahir, yang tampak dan menampakkan kebesarannya. Wujud. Segenap manusia menerima pengajaran dari Allah melalui pemimpin yang adil. Jadi mewujudkannya melalui pemimpin yang adil ya. Kalau kita ada bakat ke sini bisa menjohirkan. Nah, yang duduk tok, zo. Bawah 2. 18 ain. Al-alim. Inilah ilmu. Jadi jangan heran kalau yang satu orang ini gampang benar sekolah. Bisa pakai strata tinggi. Yang kita komentok. Karena dia punya bakat ain. Jangan disamakan. Allah berkenak. Yang maha tahu atas segala sesuatu. Melepaskan perkembangan alam yang secara horizontal manusia kemudian wajib mencari cahaya nurullah. Itu dalam konsep keilmuan ruhani. Ya. Ke-19 goin. Pakai titik. Ain tidak pakai titik. Goin pakai titik. Giyats al-mutakhizin. Penolong bagi yang memohon pertolongan. Kalau minta tolong sama dia dalam konsep dunia, ya umumnya konsep dunia, bisa aja dia nolong. Nah, tuh. Dari pemberian perlindungan juga bisa. Ini kalau bakat goinnya ada. Tingkat manusia mencari Allah. Disitulah letak kekaromahan, makrifatullah. Ke-20 fa. Fa pakai titik. Fa itu yang maha kuasa atas fa itu yang menumbuhkan biji-bijian, induk.
induk. Padi dari biji kan? Nah, itu ke awal. Nanti Nung jelaskan lebih dalam lagi. Fa. Ya, arti kata fa ini ridho manusia kepada sama manusia. Ya, itu makna secara rohani. Nanti Nung jabarkan. Ya. Sudah itu qaf. Ya. Qaf itu yang maha kuasa atas makhluknya. Hubungan antara sama manusia dia jadi kuasa. Tuh. Itu diwakilkan dengan huruf qaf. Qaf. Tab. Qaf pakai hamzah. Qaf. Al-qafi yang memberi kecukupan. Bagi semua makhluk tiada yang merupa dan sebanding dengannya. Alam ini berdiri karena Allah, manusia sebagai pentadbir yang mencukupinya. Ke-23 lam artinya latif. Latif itu lembut. Maha lembut. Latifah, maha lembut. Ya. Lam terhadap hamba-hambanya dengan kelembutan khusus dan sifatnya tersembunyi. Sifatnya tersembunyi kelembutannya. Jadi lebih cenderung kepada hati, yaitu alam yang berdiri atas ketentuan Allah. Itu makna ruhaninya. Ke-24 mim. Ke bawah. Mim, malik ad-dunya wal akhirah. Pemilik dunia dan akhirat. Ini wali. Kalau di manusia biasa, wali. Mim. Itulah Rasulullah kekasih Allah. Jarang pakai mim. Mim itu tinggi. Muhammad. Nah, artinya, Malik al-dunya wal akhirah. Pemilik dunia dan akhirat. Itulah Rasulullah. Para wali punya sifat ini. Punya sifat mim. Ke-25 nun. Artinya nur. Cahaya langit, cahaya bumi, cahaya hati orang-orang beriman. Manusia yang berada pada tingkatan rahmatan lil alamin. Nudaba. Gaud. 26. Wow. Al-Wahid. Yang Maha Esa. Dan tempat bergantung segala sesuatu. Ampunan Allah kepada manusia di sini letaknya. Ya. Ha. Al-Hadi. Maha pemberi petunjuk bagi makhluknya. Dialah yang menciptakan segala sesuatu, yang memberi petunjuk. Kesempurnaan manusia sebagai sifat Allah. Insan kamil di sini. Manusia udah sampai derajat. Kalau udah udah sempurna. Jadi tingkat tertinggi terakhir pada huruf hujaiyah itu makomatnya sampai makomat wali. Tingkatan tertinggi. Ya. 29 hamzah. Manusia yang menyandang khalifah Allah. Apakah antum khalifah? Beda. Khalifah itu tidak kepada amanah nasab, termasuk seluruh RT presiden bisa aja hamzah. Aja bakatnya. Karena ada makna huruf hamzah, paham? Karena khalifahnya sudah negara pembesar. Yang terakhir ya. Yadullahi basitun lil khalqi. Ikhwan EN nanti dibantu untuk menjelaskan ini, nggak perlu terkejar, nanti Nung bantu, ya. Ya itu yadullah bastihun lil khalqi. Tangan kekuasaan Allah terbuka bagi makhluk, ikhtiar tangannya. Ya, kekuatannya di sini. Jadi ini kekuasaan, bukan tangan ini aja. Arti tangan adalah kekuasaan. Nah, kekuasaan, kekuatan meliputi semua tempat dan semua keberadaan dia. Tangan Allah terbuka bagi makhluknya. Kekuasaannya meliputi semua tempat dan sempurna alam ini dengan adanya hamzah. Jadi ya itu ada hamzah. Ya, hamzahnya kan gak termasuk huruf. Sampai di sini berat, ada pertanyaan. Makna zahir secara akliyah dalam huruf hujaiyah itu dulu maknanya. Nah, sekarang alif lam mim. Udah tahu? Berunut aja nih. Di Quran kan tulisannya apa? Hanya Allah yang tahu. Sampai runut pakai ini boleh. Karena ini hadisnya sahih. Ya. Kira-kira alif lam mim, lihat alif. Buat kamu saja. Lam tasdid. Ya. Terus alif. Tadi apa alif artinya?
Ismullah. Lam artinya apa tadi? Nama Allah. Nah. Latif, maha lembut. Mim artinya Muhammad. Ada yang nafsir gini, alif lam mim alam. Alif lam mim diri, tegak, sujud, sholat. Kamu larinya kok. Asal cocoki ilmu, coki ilmu nyocok apa? Kepala. Nukilnya dari mana? Kalau ini kan ada hadisnya. Sahih. Nah itu berarti antum sudah berilmu. Duduk. Bayar malih. Anu nang jawab nih kalau salah. Hadisnya ada nomornya. Ada perawinya. Kepada Sayyidina Ali. Ya gitu dia. Itu tidur aja pada di rumah. Nyari obatnya di sini. Ilmu ada di sini. Kan ngaco. Kok jadi marah-marah gini? Enggak. Kesel. Capek. Ilmu sudah ada semuanya di sini. Ya. Alhamdulillah. Itulah sifat-sifat huruf hujaiyah yang anu dijabarkan tadi. Dalam riwayat dijelaskan bahwa Yahudi itu akhirnya setelah dijelaskan oleh Sayyidina Ali, dibehitkan oleh kalam Rasulullah, maka Yahudi tadi langsung masuk Islam. Mendengar penjelasan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Mau ditunjukkan kode hadisnya? Ada dicatat sini ya. Kalau ditunjukkan sini nanti orang cari. Ya. Jadi jelas uraian secara lebih besar. Paham tadi? Ini berbeda uraian. Ya. Uraian tadi ini boleh dikata udah khusus lah. Wabil khusus wal khusus. Uraian tadi huruf hujaiyah berbeda dengan sekarang. Tapi anu hanya ngasih 3. Alif, ba, ta aja ya. Hanya 3 huruf aja ya. Supaya jangan bingung. Arti alif Allah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan selainnya yang maha hidup dan mengurusi makhluknya. Arti daripada alif. Kedua, ba. Bakina bada fanai khalaqihi, yang maha langgeng setelah kehancuran makhluknya. Behiti. Nggak ada yang mati manusia. At-tawab ya'balul at-taubata in ibadihi, yang maha penerima tobat dari hamba-hambanya. Itu makna yang lebih luas. Dalam konteks makomat derajat yang berbeda. 3 aja dulu ya. Kok pelit banget andung? Enggak. Kalau ini yang 4 aja pengamalannya belum jelas, jangan dulu naik. Baik andung ambek jeung ngimpi. Bukan andung nan datang tuh. Inyo nan mengajak tutupan, tahu mengajak tutupan, dek mengajak ingin capek, keluar lah bentuk andong tuh, rasai, kan gitu. Bukan andong nan datang, andong perlu disalahan beko, andong nggak pernah bisa itu doh. Jadi itu perlu andong sampaikan. Itu makna yang lebih tinggi 3 tuh tadi ya. Dari Ibrahim bin Qutbah, dari Ahmad bin Khalid, dari Salama bin Al-Fadail, dari Abdullah bin Nadiyah, dari Ahmad bin Badil Al-Ayami, dari Amir bin Hamid, dari Farah bin Asyaib, dari Maimun bin Mahram, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan langsung sanadnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, segala sesuatu ada penjelasannya, ada tafsirnya, yang diketahui oleh orang-orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui orang-orang yang tidak mengetahuinya. Salah satunya makna huruf hujaiyah. Iya, Ikhwan, akhwat baru tahu kan? Ya kan? Nah, itu Rasulullah sendiri yang ngasih tahu kandungan 4 unsur dalam huruf hujaiyah pada insan, yaitu 4 unsur. Kandungan hujaiyah. Unsur api itu ada diwakilkan dengan huruf hujaiyah. Unsur api, yang api itu, api dunia itu alif unsurnya. Ha, to, shad, mem, fa, shin. Jadi api. Wujud api. Artikan tadi itu. Maka jadi api. Menung sampean tadi. Buktiin sendiri.
Unsur udara. Susiango dong, kane corona dong. Unsurnya ya. Kane corona kok susah banget. Unsurnya udara itu kan perlu oksigen. Ba, wawu, iya, nun, shot, to, do. Itu dia. Ayo. Hebat nggak tuh Wahyu? Nggak percaya ya sudahlah, praktekin sendiri. Nah, tapi bukan dibaca alif, ha, to, sot, mim, fa, sin, pu, keluar api, nggak begitu. Bukan begitu amalannya. Pahami dulu ayat per ayat arti. Arti alif apa? Bacaannya gimana? Ya, supaya jadi pakai apa? Duduk. Itu ilmu. Ya, jadi unsur air apa? Makanya ada orang bisa mengeluarkan air dari tangan. Nabi itu bisa. Apa kita boleh? Kalau Allah berkehendak bisa. Betul kan? Tahu ilmunya bisa. Ini sadis bener nih ilmu. Ekstrim, nggak ada ekstrim-ekstrim. Zaman sekarang buka aja dah. Oh, banyak nih dajjal ngaco gitu. Unsur air nih ya. Jim, za, kaf, sin, kaf, sa, zo. Jengkal, dua. Gali itu. Semeter keluar air. Kok omong rai semua ya? Itu dia ilmunya. Unsur tanah. Ha, lam, ain, ro, kho, gain. Ketemu di tengah lautan itu pulau. Itu prakteknya. Mau uncang-uncang kaki kapal pajawan ketemu darat tanah. Tunggu saya mati. Jangan minta udara, udara banyak. Tanah yang diminta. Unsurnya apa? Ha, lam, ain, ro, kho, gain. 4 unsur tadi termaktub semua pada huruf huja. Ya. Selesai ya, jangan lanjutin ya. Nah, itu ilmunya. Dari Nabi ada hadisnya, perawinya kan ditunjukin. Dari Ibrahim bin Kuttab, dari Ahmad bin Khalid, turun lagi ke Salama bin Al-Farid, sampai terakhir kepada Abbas radhiyallahu anhu, dan sanadnya dari Rasulullah. Ngomongnya unsurnya begitu. Ada 4 unsur pada huruf hujaiyah yang tadi disebutkan tadi. Karena itu jumlah huruf hujaiyah diketahui sebanyak 28 huruf tunggal. 30 huruf itu jika dimasukkan huruf rangkap lam, alif, dan hamzah sebagai huruf yang berdiri sendiri. Duduk. Duduknya. Sedangkan penempatan atau letak huruf hujaiyah pada tubuh manusia adalah sebagai berikut. Matiin dulu.